Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha Sallallahu alaihi illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabbihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, sehingga dengan ridho dan izinnya kita dapat menjalankan amanahnya bertolabul ilmi fardhatul ala kulli muslim. Tiadalah pengakuan seorang muslim tanpa dia belajar. Itu bukanlah pekerjaan seorang muslim kalau tidak belajar. Bersalam kita takkan pernah dilupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Jamaah grup Surau 1 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah di dalam masa perjalanan yang akan dialami, dalam masa mengalami yang dinamakan mengetahui tentang aku, maka dengan jalan-jalan keakuanku terhadap diriku sendiri tidaklah sesuatu yang harus diakui, tetapi sesuatu yang harus dialami. Di dalam masa pentajadian terhadap pembawaan terhadap jiwa, terhadap suatu napas yang dikatakan dalam wujud batin abadi. Pengenalan batin abadi berkaitan dengan adanya jiwa yang ada di dalam lingkungan batin abadi. Dinamakan sebuah jiwa adalah gerakan naluri yang halus, yang mana hasrat tertinggi dalam kehidupan diri seorang insan dinamakan sebuah hayat. Hayat yang dimaksud adalah ketergantungan yang menentukan rasa cinta bagian dari hidup. Hidup yang tidak memiliki mahabbah kepada Allah atau Tuhan dalam wujud aku, tiadalah hidup dinamakan hidup di mataku. Hidup di mataku adalah sesuatu terhubung dalam tingkat mahabbah. Mahabbah yang dimaksud adalah kamil muzammil. Apa yang dikatakan kamil muzammil? Orang yang betul-betul larut di dalam mahabbah tersebut dan mengalami wujud-wujud mahabbah. Sebagaimana yang disampaikan pada awal, timbulnya rasa mahabbah adalah dialami aku, masa aku dalam sendirian. Masa aku dalam kesendirian, akulah yang menentukan bagaimana rasanya aku mendapatkan perlakuan cinta dari diriku sendiri. Perlakuan cinta yang membuat aku mengeluarkan cinta itu dari diriku, inilah yang pertama aku mengenal. Sesungguhnya diriku telah mencintai aku.
Dalam pengenalan mencintai aku adalah wujud pertama yang terjadi dalam hidupku. Maka dengan demikian aku mengeluarkan rasa mahabbah dari diriku. Maka terjadilah sesuatu yang tidak aku duga. Apa yang tidak aku duga, ternyata yang aku keluarkan itu lebih kuat cintanya daripada aku mencintainya. Cintanya lah yang membuat aku melebihkan cintaku kepada cintaku sendiri. Tingkat cinta adalah suatu ketahanan, suatu kekuatan, naluri yang paling tinggi dalam hati manusia. Naluri inilah yang dimiliki oleh hati. Hati, gerakan kata dalam hati disebutkan naluri yang paling dalam. Desakan-desakan hati untuk mencintai adalah panggilan naluri tertinggi. Dalam hal ini, jiwa adalah ketergantungan kepada persembunyianku. Jiwa itu tidak bisa menghadap kepadaku tanpa dia tergantungan kepada batin abadiku. Batin abadi di sini adalah napas di mana aku ada dalam napas tersebut. Untuk mendapatkan aku hanya dengan coretan titik cinta yang harus sampai kepadaku. Engkau dilahirkan dari cinta, wahai jiwaku yang diam. Maka diam-diamlah engkau datang dengan cintamu tanpa engkau diketahui oleh siapapun, termasuk akal dan pikiran serta hati nuranimu. Hati sanubari, sehingga naluri dari hati lebih halus dari hati nurani dan hati sanubari. Untuk mendapatkan aku maka tajalilah dalam sifat diri, di mana engkau menghadap dan menurunkan napasmu dengan menghela napas. Berharaplah kamu akan terjadinya kekuatan dari batin abadiku akan mengalir ke seluruh jiwamu. Dengan harapan engkau menurunkan napas dan menghela aku naik dalam kekuatan cinta. Apabila hatimu terlalu kuat dan ingin mendekatiku, maka rasa yang aku turunkan kepadaku akan berkata, aku butuh engkau. Tetapi kalau nalurimu tidak berkata dalam rasa dan perasaanmu, maka dalam tarikan napasmu di dalam diri itu tidak akan menyentuh aku sedikit pun. Dengan kita menghela napas dan mengeluarkan napas, berharaplah kita bagaimana batin abadi ini mengalir dengan tarikan napasmu kepada seluruh jiwamu seutuhnya. Hal ini dibutuhkan rasa kosong dan rasa hening yang sangat tinggi. Rasa hening dan kosong tidak terpengaruh lagi oleh keadaan di luar dan di dalam, di samping dan di kiri, di atas dan di bawah. Lepas dari segalanya tinggallah jiwa yang merindu. Dalam menarik napas untuk turun, sesungguhnya niatkanlah dengan sekuat-kuatnya. Bagaimana kamu menghela napas, terhelanya batin abadiku untuk meliputi seluruh jiwamu. Kalau sudah batin abadiku meliputi jiwamu, batin abadi aku adalah Tuhan semata, sehingga kamu dapat bertuhan kepadaku 24 jam dengan kamu merasakan hentakan dari batin abadiku di seluruh rongga tubuhmu. Inilah yang membuatkan kamu tidak akan ditinggalkan Tuhan dimanapun kamu berada. Tuhanmu adalah napasmu sendiri. Berniat dengan kekuatan saripati hati yang paling dalam, bagaimana menghela napas, menarik napas mengharapkan batin abadi meliputi jiwa. Mengeluarkan napas adalah dengan menarik batin tersebut, mengalir batin tersebut ke seluruh rongga-rongga dirimu, sehingga dimanapun kamu akan ditatap oleh Tuhan. Dan setelah kamu menyempurnakan ketuhananmu, maka kamu harus menyerahkan jiwamu kepadaku dengan menurunkan jiwamu untuk sampai bertemu pada satu titik dengan aku. Dengan demikian maka jadilah engkau jiwa bertuhan 24 jam dimanapun kamu berada. Sesungguhnya selagi kamu tidak ditinggalkan nyawa, kamu tidak akan ditinggalkan Tuhan. Dan Tuhan itu adalah aku semata. Bagaimana jiwamu yakin kepada Tuhan, seperti itu akan menjadi saksi bagiku. Apabila aku menyaksikan Tuhanmu meliputi dan di atas segalanya,
Maka dengan itu aku baru merasakan nikmat aku sebagai Tuhan. Tapi aku belum menikmati ketuhananku dalam dirimu. Sesungguhnya jiwamu belum berhasil menerima batinku. Maka dengan demikian liputilah batinmu, liputilah jiwamu dengan batin abadiku disebut napas. Dan napas itu adalah ketunggalan Tuhan bagimu, bagi sejati jiwamu sendiri. Dan aku ada di dalam itu. Insya Allah. Baik jamaah, kita coba bermuzakarah. Salam zakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Silakan juru tabrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina. Tolong audionya dibenarkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ibadallah wa ittaqullah. Guru mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Huwaidi yang sama-sama kita cintai dan kita sayangi, serta para khalifah grup maupun imam khatib yang sama-sama kita cintai, dan juga para jamaah, para imam, dan yang tak bisa saya sebut satu persatunya, namun hal itu tidak mengurangi rasa hormat. Baiklah para jamaah sekalian, sebagaimana tadi yang telah disampaikan tausiah oleh mursyid kita, yaitu tentang dimana pengenalan masa aku terhadap aku dan adalah aku. Dan untuk lebih jelasnya di sini ada imam khatib, yaitu Imam Miswati. Dipersilakan untuk menjelaskan sedikit banyaknya. Dipersilakan, dan waktu dan tempatnya dipersilakan Imam khatib. Insyaallah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Buya sehat selalu Buya dalam membimbing kami bersama para jamaah. Amin. Izin Buya mengulas sedikit, walaupun mungkin tidak seutuhnya, kami akan mengulas sedikit dalam rangka untuk memberi sedikit pandangan atau semacam bahan tausiah supaya tidak keluar dari jalur yang Buya sampaikan, agar tausiah kita bisa atau musyawarah kita bisa berjalan sebaik mungkin. Yang pertama yang difokuskan oleh Buya adalah bagaimana wujud mahabbah itu yang pertama yang timbul, bagaimana jiwa itu dengan naluri yang sangat dalam bisa lebur atau mengisi hening dalam kosong, betul-betul kalau Buya biasa contohkan, ya telah berkata sebelum berkata. Itu kata kunci yang biasa disebutkan oleh beliau. Kenapa? Karena inilah yang akan membangkitkan wujud awal sebagai wujud mahabbahnya. Itu satu. Yang kedua, berkembang dari itu akan menimbulkan jiwa yang bertuhan. Artinya di sini adalah sebuah jiwa yang seutuhnya sudah berjalan,
di mana mengikuti napas betul-betul sudah menjadi jembatan untuk jiwaku dengan aku, seperti itu. Nah, di sini fokusnya yang disampaikan oleh Buya yang pada prinsipnya hal inilah yang akan senantiasa menjaga mahabbah itu selama 24 jam. Artinya boleh juga dikatakan oleh Buya bahwa eh, jiwa bertuhan kepadaku seperti itu. Mungkin itu singkat aja Buya, nanti dimusakarahkan oleh para jamaah, para imam. Mudah-mudahan bisa lebih fokus ke arah yang disampaikan oleh Buya. Lebih kurangnya mohon maaf Buya yang sebesar-besarnya. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah pada Imam Khotib yang telah mengubarkan walaupun singkat tapi padat. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada para imam, di mana tadi yang telah disampaikan Buya untuk mengangkat tangannya, ada yang kurang jelas ataupun mau ada pertanyaan, dipersilahkan untuk mengangkat tangannya. Dan insya Allah kepada pengangkat tangan pertama yaitu dipersilahkan kepada Khalifah Abdul Anas Badun, dipersilahkan Pak. Dan yang tidak mengangkat tangan tolong mematikan audionya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayah Syekh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Juru Tabligh Pak Andi Sutarna, Pak Imam Andi Sutarna dan seluruh para imam pada kesempatan yang sangat dimuliakan ini. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah Syekh Mursyid kita dalam keadaan sehat dan kami senantiasa mendoakan agar ayah selalu sehat serta keluarga ayah. Insya Allah. Sungguh tiada hentinya ayah menuntun kami untuk memberikan bimbingan kepada kami untuk bisa mendapatkan diri yang sejatinya diri, sehingga kami menjadilah insan yang merindu, insan muzammil. Oleh karena itu ayah, tentu apa yang telah ayah kalamkan, bahwa untuk mendapatkan aku tidaklah bisa sesuatu itu yang diakui, tetapi harus mengalami. Ketika adanya jiwa yang mencintai melalui yang halus, hanyut dan tenggelam dalam jiwa yang merindui. Aku untuk engkau dan engkau untuk aku, sehingga batin abadi meliputi seluruh jiwaku. Nah, ketika seluruh batin abadi telah menyentuh dan meliputi seluruh jiwaku, maka tiada yang lain kecuali aku dalam keheningan, dalam masa sunyi. Aku mencintai yang tiada batas. Oleh karena itu ayah, berikan bimbingan kami bagaimana kami menghilangkan hijab-hijab keakuan yang selama ini melekat pada diri kami, sehingga jiwa mahabbah itu tidak tumbuh ayah. Dan banyak faktor-faktor lainnya yang barangkali telah menyebabkan rasa mahabbah, rasa cinta itu tidak tumbuh ayah. Berikan kami panduan bimbingannya ayah, agar bagaimana tiada lepas 24 jam. Ketika batin abadi itu meliputi seluruh jiwa, sehingga kami tidak akan kemana-mana. Dan sesungguhnya aku memang tidak kemana-mana. Hanya keakuan kamilah selama ini yang membentengi jiwa ini tidak tumbuh mencintai. Berikan kami bimbingannya ayah. Insya Allah. Dengan adanya perbuatan daripada jiwaku kepadaku hanya dengan sentuhan.
Jiwa itu hanya bisa melakukan perbuatan kepadaku dengan sentuhan. Sentuhan di sini adalah bagaimana bisa aku merasakan getaran-getaran kemahabahan seseorang. Bersentuhan apabila terjadi persentuhan jiwa dengan aku, maka aku akan melihat daripada adab jiwa tersebut terhadap ketuhananku. Kalaulah jiwa itu tidak memanuti atau tidak menganut daripada napas atau batin abadiku, maka dia nanti tidak akan pernah mengatakan aku itu Tuhan dan aku adalah anutan diri. Tapi kalau dia sudah mencintai sebuah batin abadiku yang merasuk kepada jiwanya, dan jiwanya itu menjadikan aku adalah sewujud Tuhan bagi diri dia semata, maka akan nyatalah apa yang akan dia alami. Maka akan kukatakan, aku menyebut aku dalam kodrat kamu, kamu aku pakai dalam menyampaikan kodrat aku, sehingga kamu bisa menjadikan sesuatu itu aku. Dengan demikian merasalah kita diri yang dipakai untuk menyebut aku, bukan merasa diri yang menyebut, tapi diri yang dipakai untuk menyebut aku. Dengan demikian pengakuan-pengakuan itu akan membuat kita lebih terarah kepada tujuan, yaitu aku. Sebagaimana yang dikatakan, aku dalam tarikan sebuah napas ini, apabila dia menurunkan kita dalam jiwa yang turun kepada tarikan napas, artinya berharaplah untuk mengeluarkan napas, yaitu mengeluarkan batinku dalam wujud batin abadi yang akan merasuk ke dalam jiwa. Tidak bisa dipaksakan seseorang merindu, karena rindu itu bukan berupa tingkah. Rindu itu adalah bukan berupa tingkah, tetapi adalah berupa kodrat. Jiwa itu adalah sesuatu kodrat dari sebuah rindu, bukan jiwa yang merindu, tapi jiwa itu kodrat dari sebuah rindu. Itu yang dinamakan dengan hu. Hu itu adalah aku yang diucapkan oleh kamu, dan kamu orang yang mengucapkan aku adalah aku yang mengucapkan kamu. Jadi bagaimana hak mengucapkan, kamu hanya dipakai untuk mengucapkan. Apabila engkau memberikan jiwamu ke dalam napasmu sehingga kamu mengabdikan diri kepada napasmu, maka napasmu akan mengaliri tubuhmu yang disebut dengan batin abadi. Batin abadi akan menjadi gerak yang nyata dan menjadikan ketukan pertama dan ketukan yang tak terhenti untuk berkata sifat bagiku, untuk mengakui adanya aku dengan liputan dan alunan, dan meliputi adalah batin abadiku di seluruh gerak jiwamu. Nikmatilah napasmu, sesungguhnya kamu bukan sesuatu yang bernapas, tapi kamu adalah jiwa yang dinapasi. Kamu adalah orang yang tidak bernapas, tetapi kamu adalah orang yang dinapasi. Kalau dinapasi adalah orang yang harus wajib menerima napas, maka terimalah bagaimana kamu menghela napasmu ke dirimu, maka tariklah batin abadi. Junjunglah, itulah Tuhan yang akan mendampingimu, utusan daripada aku sendiri. Paham? Alhamdulillah ayah, terima kasih ayah. Kalau bukan bimbingan ayah, kami tidak akan pernah menyadari bahwa kami sedang dinapasi. Alhamdulillah ayah, dengan apa kalam ayah menjadikan suatu wahyu dari kias kata dan kalam-kalam ayah memberikan suatu kesadaran yang harus kami sadari, bahwa bagaimana selama ini kami dinapasi, kami tidak menyadari kan hal ini. Terima kasih ayah, mohon bimbingan dan reda ayah, agar kami dapat menyelami dalam lautan cinta kasih yang tiada batas ini ayah. Terima kasih ayah. Wabillahi wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah kepada Allah satu yang telah. Dan untuk selanjutnya dipersilakan kepada
Persilakan tambahkan videonya. Mungkin pertanyaan Bapak dan selanjutnya insya Allah pada Imam Abdin silakan. Terima kasih Guru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah. Cuma menyapa ayah, terima kasih banyak bahwa selama ini diri ini terlalu sombong dan tidak ingat bahwa siapa yang menapaskan ini ya. Terima kasih ayah, terima kasih juga Khalifah, terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ayah. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus lanjutkan. Imam lalu mungkin persilakan. Alhamdulillah Fajrul Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas tausiah atau kajian yang diberikan sama Syekh kami atau Syekh Mursyid kami yang tercinta. Alhamdulillah. Di dalam aku adalah sesuatu yang dirahasiakan Bu ya. Luar biasa timbullah suatu jiwa yang akan menggetarkan pada jiwa kami Bu ya. Nah terus di dalam keseharian dalam 24 jam Bu ya. Apakah ini yang harus kita pandang, rasakan getaran atau apa yang kita pandang, apa gerak kita, apa yang dikeluarkan, apa yang selalu saya pandang ke sana bahwa dia yang menggerakkan, yaitu aku, di dalamnya aku itu Bu ya. Apakah begitu Bu ya? Ya. Baik, sesuai dengan apa yang saya arahkan, dikala napasmu turun menaikkan, menarik dari batin abadi meliputi jiwamu, sesungguhnya jiwamu itu sudah diliputi Tuhan dalam 24 jam dan kamu sesuatu yang dinapasi. Bukan bernapas dan tiada tempat kamu bernapas, tetapi kamu adalah sesuatu yang dinapasi olehku melalui Tuhan. Kalau kamu bersyukur kepada Tuhan, panjang umurmu. Tapi kalau kamu tidak tahu Tuhan tempat bersyukur, napasmu menjadi ruh laksana makhluk lain. Tapi kalau kamu bisa memahami bahwasan tidak ada yang bernapas kecuali dinapasi, dengan tarikan napasmu membawa keinginan pada batin abadi meliputi segala jiwamu. Sesungguhnya dimanapun kamu berada, kamu sudah dalam batin abadi. Batin abadi itu adalah jiwa yang diselimuti oleh batinku, disebut napas. Kalau napas sudah menjadi bungkusan dari jiwamu, dimanapun kamu berada, disitulah Tuhan itu ada. Sebagaimana yang pernah dituangkan dalam satu qudsi, man arufa an-nafasun wa qad aruha illahu. Kalau kamu mengingat semua napasmu, mengenal napasmu, maka kamu sudah mengenal aku. Man arafa min nafsahu, ingat nafasu. Man arafa min nafasu, ingat wa qad aruha illahu. Sesungguhnya orang yang mengenal napasnya, dia sudah mengenal aku. Maka dengan demikian belajarlah untuk menikmati aku dengan napasku. Dalam arti napas batin tunggalku disebut dengan batin abadi. Kalau batin abadi sudah menyelimuti jiwamu, berarti Tuhan bagimu bukan sembahan. Tuhan bagimu bukan suatu sembahan, tapi anutan dari dirimu sendiri, dan anutanmu adalah aku yang ada di dalam napas. Napas bukan adalah suatu batin yang bergerak,
tetapi akulah yang menapaskan kamu sehingga aku bergerak memberikan napas kepadamu, dan napas itu adalah Tuhan. Ini yang dikatakan dengan batin abadi. Paham? Alhamdulillah, Syekh Guru. Saya pun sangat paham dengan penjelasan Buya, luar biasa Buya. Memang itu seharusnya kita alami, insya Allah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.